Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan saat Tuhan terasa jauh. Adapun firman Tuhan terambil dari Ayub pasal 23 ayat 1 sampai dengan 17. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Apakah saat ini kita sedang merasa Tuhan itu jauh? Kita menyembahnya, tetapi tidak merasakan hadiratnya. Kita berdoa, tetapi tidak terjadi apa-apa. Pelayanan menjadi hambar, tidak memberi dampak baik bagi diri sendiri maupun bagi sesama. Kita berseru meminta pertolongannya, tetapi tidak juga kita mendapat jalan keluar. Justru masalah datang terus-menerus tanpa memberi jeda. Mungkin kita bertanya-tanya, apa yang salah? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Alasan yang biasa disimpulkan adalah karena dosa kita. Dosa memisahkan kita dari persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Melalui persahabatan dengan dunia, konflik dengan sesama, atau ada dosa yang lainnya, serta kesibukan, maka kita telah merusak persekutuan yang indah dengan Tuhan. Dalam hal ini bukan Tuhan yang menjauh, tetapi kitalah yang menjauh darinya. Tuhan tidak akan meninggalkan kita karena dosa-dosa kita. Hanya saja Ia tidak dapat berdekatan dengan kita karena keadaan kita yang berdosa. Namun ada kabar baik bagi kita yang telah menerima Kristus sebagai juru selamat, yakni jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jadi yang perlu kita lakukan saat ini adalah menyelidiki hati, pikiran, dan perilaku kita. Adakah di antaranya yang kita jadikan tembok pemisah yang memisahkan kita dengan Tuhan? Setelah itu, akuilah kesalahan kita di hadapannya, lalu bertobatlah. Namun tidak selalu perasaan ditinggalkan atau dijauhi Tuhan berkaitan dengan dosa. Karena kita jadi iman kita sedang diuji, sebagaimana pernah terjadi pada hamba-hambanya yang setia, Daud dan Ayub. Tuhan tidak ingin selamanya kita menjadi bayi rohani. Sewaktu menjadi bayi rohani, segala kebutuhan kita dipenuhi, permintaan kita pun direspon dengan cepat. Bahkan sekalipun ia permintaan yang kekanak-kanakan dan egois. Itu karena Ia ingin agar kita mengetahui bahwa Ia ada, merasakan keberadaannya. Tetapi saat ini Tuhan ingin mendewasakan kita. Ia ingin memperdalam pengenalan diri kita akan dirinya. Dia tidak ingin kita hanya sebatas merasakan keberadaannya, tetapi juga mengakuinya. Karena itu, dalam proses pendewasaan ini, Ia berusaha mengikis semua kebiasaan kita sewaktu menjadi bayi rohani dengan cara menyembunyikan dirinya dari kita. Dengan tidak merasakan kehadirannya, apalagi saat mengalami masa-masa sulit di mana mata kita penuh dengan air mata, bibir kita keluh karena merasa terus-menerus datang. Akankah kita terus mengasihi?
mempercayai, menaati, dan tetap menyembah Dia. Kiranya dalam masa pendewasaan ini kita tidak menyerah untuk mempercayainya. Teguhlah memegang janji-janjinya, relakan diri kita dibentuk olehnya, dan yakinlah pada waktunya nanti kita akan muncul seperti emas. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ampunilah aku atas segala dosaku. Barawilah iman dan kesadaranku bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan aku sendirian. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin.